Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia memproyeksikan munculnya 23 juta pengangguran baru sebelum ke 2035. Prediksi itu muncul seiring masifnya pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mulai menggantikan sejumlah pekerjaan manual. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri menjelaskan, perkembangan AI berlangsung sangat cepat dan berpotensi menggeser banyak tugas yang selama ini dikerjakan manusia. Beberapa jenis pekerjaan diprediksi tidak lagi membutuhkan tenaga manusia karena sudah dapat diambil alih teknologi. Sekarang, sudah bicara AI, bahwa ada sekitar 23 juta pengangguran tercipta dari AI sebelum 2035, katanya dalam konferensi pers Rapimnas Kadin di Jakarta, Selasa 25 November tahun 2025. Meski begitu, dia menegaskan bahwa kehadiran AI juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan proyeksi Kadin, akan muncul sekitar 46 juta kesempatan kerja pada 2035, terutama pada sektor berbasis digital. Dia menambahkan bahwa transformasi digital tidak dapat dihindari. Karena itu, pelaku usaha dan pemerintah perlu menyiapkan strategi adaptif, termasuk memperkuat program reskilling dan upskilling, agar tenaga kerja mampu bersaing di pasar kerja yang semakin berorientasi teknologi. Menurut Anindya, sektor seperti teknologi finansial, manufaktur otomasi, keamanan siber, robotika, analitika data, hingga industri kreatif digital, akan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dalam 1 dekade ke depan. Kolaborasi antara dunia usaha, pendidikan vokasi, dan pemerintah dinilai krusial untuk mempercepat ketersediaan talenta digital. Lebih jauh, Kadin menilai perlunya regulasi yang adaptif, agar kebijakan negara mampu mendorong inovasi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak otomatisasi. Meta terus memperluas investasi energi terbarukan dengan pembelian 1 gigawatt tenaga surya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat. Perusahaan teknologi Meta menandatangani 3 kesepakatan baru untuk pembelian tenaga surya dengan total kapasitas 1 gigawatt. Meta yang menaungi platform seperti Instagram dan Facebook menegaskan bahwa pembelian ini merupakan bagian dari upaya mendukung operasional teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Dengan 3 kesepakatan terbaru ini, total kapasitas panel surya yang dibeli Meta dalam setahun telah melampaui 3 gigawatt. Teknologi energi surya dipilih karena dinilai memiliki biaya yang lebih rendah dan proses pembangunan yang cepat untuk mendukung ekspansi pusat data perusahaan. Dari 3 proyek yang diumumkan, proyek terbesar ada di Texas dengan pembelian tenaga surya sebesar 600 MW. Pembelian listrik ini berada di dekat kota Lubbock dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2027 untuk mendukung kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Meta juga menandatangani 2 perjanjian tambahan di Louisiana dengan total daya listrik 385 MW. Meskipun tidak terhubung langsung ke pusat data Meta, energi dari proyek ini akan disalurkan ke jaringan listrik lokal untuk mengimbangi penggunaan energi di fasilitas perusahaan. Dalam perjanjian di Louisiana, Meta juga membeli sertifikat atribut lingkungan atau ESG sebagai bagian dari komponen energi terbarukan. Namun sejumlah ahli menilai ESG belum sepenuhnya mencerminkan upaya nyata dalam mengurangi emisi, dan perusahaan teknologi harus mendorong pembangunan kapasitas energi terbarukan yang baru. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Mesir resmi membuka Grand Egyptian Museum di dekat Piramida Giza. Museum megah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan negara. Pemerintah Mesir meresmikan pembukaan Grand Egyptian Museum atau GEM yang dibangun di dekat Piramida Giza. Museum ini menyimpan artefak bersejarah yang diharapkan menjadi daya tarik baru untuk menarik wisatawan mancanegara.
Peresmian museum ini digelar dengan megah di Kairo dan dihadiri para pemimpin dan bangsawan dari berbagai negara. Proyek pembangunan GEM memakan waktu lebih dari 2 dekade, terlambat akibat revolusi Arab Spring, pandemi COVID-19, dan konflik di Timur Tengah. Pejabat Mesir memperkirakan pembukaan GEM dapat menarik tambahan 7 juta wisatawan setiap tahun. Dengan kehadiran museum ini, Mesir menargetkan total 30 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2030, naik dari 15,7 juta pada tahun lalu yang memberikan pendapatan sebesar 15 miliar dolar Amerika atau sekitar 240 triliun rupiah. Menurut dosen pariwisata Gada Abdel Moati, target yang ditetapkan pemerintah Mesir cukup realistis karena GEM akan memamerkan ribuan artefak yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Museum ini juga menyuguhkan pameran interaktif dan teknologi realitas virtual untuk menghadirkan pengalaman wisata sejarah yang lebih modern. Pemerintah dan pihak swasta juga menyiapkan program terpadu untuk menarik wisatawan. Chief Commercial Officer Orange Hospitality Group Raymond Naguib menyatakan wisatawan bisa mengunjungi GEM lalu melanjutkan perjalanan ke resort Laut Merah seperti Ain Sohna yang berjarak hanya 1 jam dari Kairo. Berbagai sumber, IDX Channel. Perplexity resmi bekerja sama dengan Getty Image dalam upaya mengintegrasikan jutaan gambar berlisensi ke dalam teknologi kecerdasan buatan. Kemitraan ini diharapkan mendorong inovasi visual berbasis AI dan meningkatkan kepatuhan terhadap hak cipta digital. Perusahaan teknologi kecerdasan buatan Perplexity menandatangani kerjasama multi-tahun dengan Getty Image Holding untuk menampilkan gambar dari perpustakaan visual Getty di seluruh alat pencarian dan penemuan berbasis AI miliknya. Kerjasama ini langsung mendorong saham Getty naik sekitar 5% pada perdagangan 31 Oktober lalu. Langkah ini menandai tren baru kerjasama lisensi antara perusahaan AI dan platform digital besar. Tujuannya untuk menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Melalui integrasi API, Getty Image memberikan akses langsung ke ribuan gambar berlisensi miliknya. Pengguna Perplexity dapat melihat konten premium dengan atribusi yang benar, lengkap dengan kredit gambar dan tautan sumber untuk menjamin kepatuhan lisensi. Langkah Perplexity ini dinilai strategis di tengah pengawasan terhadap penggunaan konten berhak cipta oleh perusahaan AI. Getty sebelumnya menggugat Stability AI atas dugaan pengambilan gambar tanpa izin. Sementara Perplexity sendiri juga dituntut jumlah penerbit besar dari Jepang seperti Nikkei dan Asahi Shimbun. Untuk meredam konflik hukum, Perplexity mengenalkan model berbagi pendapatan dan menjalin kemitraan dengan media terkenal seperti Time dan Der Spiegel. Sementara itu, Getty menegaskan kerjasama ini sejalan dengan misinya untuk mendukung kreativitas berbasis AI secara aman melalui penggunaan konten berlisensi dalam teknologi generatif. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Apple cetak rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada tahun fiskal 2025. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat ini mengantongi pendapatan hingga 416 miliar dolar Amerika atau sekitar 6.900 triliun rupiah. Apple resmi mencetak rekor baru dengan pendapatan mencapai 416 miliar dolar Amerika atau sekitar 6.900 triliun rupiah pada tahun fiskal 2025. CEO Apple Tim Cook menyebut tahun ini sebagai tahun luar biasa bagi perusahaan, di mana Apple berhasil meraih pendapatan tertinggi sepanjang sejarahnya. Pada kuartal fiskal keempat, Apple melaporkan pendapatan sebesar 102,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.700 triliun rupiah. Di periode yang sama, laba bersih Apple menyentuh angka 27,5 miliar dolar Amerika atau setara 450 triliun rupiah, melampaui ekspektasi pasar meskipun ada tekanan dari kebijakan tarif dan penurunan pasar China.
Penjualan iPhone pada kuartal terakhir mencapai 49 miliar dolar Amerika atau sekitar 808,5 triliun rupiah. Sementara itu bisnis layanan seperti iCloud, App Store, dan Apple Music berkontribusi sebesar 28,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 475 triliun rupiah, mencetak rekor sepanjang masa di setiap wilayah penjualan. CEO Tim Cook menyatakan kebanggaannya atas kinerja Apple yang mampu mencetak rekor pendapatan kuartal September sebesar 102,5 miliar dolar Amerika. Menurutnya rekor ini membuktikan konsistensi Apple dalam menciptakan produk dan layanan yang dipercaya oleh konsumen di seluruh dunia. Laporan keuangan ini dirilis tak lama setelah kapitalisasi pasar Apple menembus 4 triliun dolar Amerika atau sekitar 66.000 triliun rupiah. Dengan capaian ini, Apple resmi bergabung dalam daftar elit perusahaan dunia bersama Nvidia dan Microsoft yang sudah mencapai nilai pasar serupa. Berbagai sumber, IDX Channel.